Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Jemaah Islam Aboge di Desa Leces, Probolinggo, Jawa Timur menggelar sholat Id 1 hari lebih lambat dibandingkan keputusan pemerintah. Komunitas ini menggunakan kitab Mujarobat untuk menentukan tanggal hari raya. Penganut Islam Aboge atau Alif Rebo Wage di Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur baru menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah Jumat pagi. Jemaah Aboge menunaikan sholat Id pukul 6.15 waktu Indonesia Barat di Musola Al-Barokah, Desa Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Di desa ini, satu lingkungan sekitar musola tersebut merupakan penganut Islam Aboge. Umat Muslim Aboge memiliki perhitungan tersendiri terkait penentuan 1 Syawal. Kata Aboge terdiri dari 2 suku kata, yakni A dan Boge. A berarti tahun Alif, sedangkan Boge berarti Rabu Wage. Penentuan hari besar ditentukan berdasarkan pedoman dari kitab Mujarobat atau kitab Jawa kuno. Hari Raya Idul Fitri tahun ini ditentukan dengan rumus Waljiro. Artinya, 1 Syawal jatuh pada hari pertama dengan pasaran kedua. Idul Fitri dilaksanakan pada hari ini, pada hari Jumat ini. Selisih 1 hari ya? Kalau selisih ya selisih 1 hari, kadang-kadang nggak tentu kan gitu. Nggak tentu, kadang-kadang yang kemarin-kemarinnya berapa hari, 2 hari gitu. Kadang-kadang ada yang 1 hari. Ya sekarang ini selisihnya 1 hari sama Aboge gitu. Di Kabupaten Probolinggo, terdapat 7 desa di 4 kecamatan yang melaksanakan sholat Id pada Jumat pagi, yakni Kecamatan Leces, Dringu, Bantaran, dan Kuripan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. 2.000 kendaraan menuju puncak diputar balik petugas di pos penyekatan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kawasan puncak menutup akses wisatawan di luar Bogor hingga 23 Mei mendatang. Arus lalu lintas menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat ramai hingga Jumat malam. Petugas terus bersiaga di pos penyekatan di Simpang Gadok. Kendaraan yang masuk puncak dicek surat kelengkapannya dan identitasnya. Jika tidak ada surat tugas ataupun bukan warga ber-KTP Bogor akan diputar balik. Terhitung sejak 12 hingga 23 Mei, kawasan puncak hanya dapat diakses warga Bogor. Arus yang mau masuk puncak cukup meningkat daripada hari-hari sebelumnya. Namun kami sudah mengantisipasi dengan penebalan anggota, di mana mulai dari hari lebaran pertama kemarin kita sudah menghalau atau menyekat kendaraan dari luar kota yang ingin masuk ke Bogor atau masuk ke jalur puncak ini. Jadi semuanya kita langsung putar balik. Berarti malam ini yang tidak memiliki KTP Bogor diputar balik kita? Betul, jadi tidak ada yang memiliki KTP Bogor, kita putar balik. 2.000 kendaraan telah diputar balik terhitung pelarangan berwisata di puncak. Pembatasan wisatawan ke puncak untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pos penyekatan Cikarang Barat, Jawa Barat sudah dirapikan petugas. Padahal larangan mudik diperpanjang hingga 24 Mei. Petugas merapikan pembatas-batas jalan di pos penyekatan Cikarang Barat kilometer 31 Jawa Barat. Pembongkaran ini untuk persiapan pos penyekatan arus balik yang rencananya dibuka di gerbang tol exit Karawang Barat dan Cikarang Barat. Dengan dibongkarnya pos penyekatan mudik ini, pengendara bebas melintasi keluar wilayah Jakarta. Padahal Jumat siang, 370 lebih kendaraan diputar balik ke arah Jakarta di tol Cikarang Barat. Pos penyekatan masih terpasang dan petugas masih berjaga. Sebelumnya, Kapolri pun memperpanjang sanksi putar balik kendaraan pemudik hingga 24 Mei mendatang yang awalnya hanya sampai 17 Mei 2021. Bermodal nekat, sejumlah warga menggunakan mobil ambulans untuk mudik ke Subang. Ketika diperiksa petugas, warga mengaku didesak oleh rekannya untuk nekat mudik. Saat ambulans diperiksa di pintu tol Cikarang Barat, petugas mendapati 4 orang penumpang yang membawa sejumlah barang.
Ketika dimintai surat perjalanan, para penumpang tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 maupun surat izin keluar masuk. Diketahui ambulans yang membawa penumpang ini akan melakukan mudik ke daerah Subang, Jawa Barat. Petugas gabungan segera mengarahkan mobil ambulans tersebut untuk putar balik ke arah Jakarta. Petugas gabungan terus bersiaga di titik penyekatan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran Idul Fitri. Dapat info itu 376 kendaraan yang kita periksa. Kemudian yang dikeluarkan itu pribadi 26, truk 3, kemudian ambulan yang tadi yang digunakan untuk mudik. Tadi isinya ada 4 ya. Surat-surat nggak ada, surat keterangan tugas, kemudian surat antigen, belum sama sekali, zone. Tadi mau ke daerah. Pemirsa, situasi Taman Pemakaman Umum TPU Tegal Alur, Jakarta kondusif pasca terjadi aksi paksa masuk dari warga yang ingin berziarah. 178 personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk menjaga keamanan di TPU itu. Pasca kericuan saat warga memaksa masuk berziarah di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat Jumat pagi, situasi di TPU ini berangsur kondusif. Tidak ada lagi warga yang memaksa masuk ke dalam TPU. Aparat keamanan memastikan tidak ada kerusakan saat terjadi aksi ricuh tersebut. Meski demikian, 178 personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP diterjunkan guna menjaga keamanan di TPU ini. Terlebih ada 10 pintu akses menuju TPU Tegal Alur. Bahwa masyarakat mencoba menerobos itu sebetulnya sudah kami himbau untuk melakukan doa ataupun mengirimkan doa-doa kepada para leluhurnya ataupun kepada sesepuhnya yang sudah mendahului meninggal dunia. Tetapi masyarakat menghendaki bahwa ada keyakinan bahwa ingin langsung berdoa di makam tersebut. Di satu sisi TNI, Polri, dan instansi terkait sementara tidak ada kerusakan dan sekarang situasi sudah kondusif. Sebelumnya sempat terjadi kericuan saat peziarah yang berusaha masuk area permakaman Tegal Alur, Jakarta Barat dihadang petugas. Warga yang izin ziarah kesal dan meluapkan kekesalannya di hadapan petugas. Aksi saling dorong dan menobrak pintu gerbang oleh peziarah pun tak terhindarkan. Kalah jumlah, petugas akhirnya terpaksa membiarkan peziarah masuk ke area permakaman. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta menyuruhkan larangan berziarah di masa libur Lebaran 13 Mei sampai 17 Mei 2021 guna mencegah kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di hari kedua Lebaran, warga masih ramai berkunjung ke sejumlah tempat wisata ibu kota, seperti di Pantai Ancol dan Taman Marga Satwa Ragunan. Hingga malam, kawasan Pantai Ancol ramai dikunjungi wisatawan. Warga bisa melakukan beragam aktivitas, salah satunya piknik di pinggir pantai. Sejumlah pengunjung mengaku berwisata ke Ancol karena tidak bisa mudik ke kampung halaman. Tapi ya saya nggak bagaimana lagi, kita kan cuma pengunjung. Iya karena pembatasan mudik itu jadi Ancol jadi semakin ramai. Pihak Ancol membatasi jumlah pengunjung hanya 30% kapasitas dan pengunjung yang datang harus patuhi protokol kesehatan. Selain Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan juga ramai wisatawan. Di hari pertama pembukaan setelah tutup sementara, pihak Ragunan membatasi jumlah pengunjung serta memberlakukan sejumlah syarat. Jumlah pengunjung hanya 30% dari total kapasitas dan pengunjung harus ber-KTP DKI Jakarta dan memesan tiket online maksimal 1 hari sebelumnya. Taman Mini Indonesia Indah juga ramai dikunjungi wisatawan. Pengunjung dibatasi hanya 30% total kapasitas. Pihak Taman Mini juga menjalankan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan di setiap wahana.
pengelola juga memberlakukan pembelian tiket secara online untuk mencegah kontak fisik dengan pengunjung. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Tidak dilengkapi izin perjalanan, puluhan kendaraan asal Jabodetabek diputar balik di pintu masuk Kota Bandung, Tolpaster, Bandung, Jawa Barat, Jumat siang. Mayoritas kendaraan bertujuan liburan ke Bandung. Satu persatu kendaraan bernomor polisi Jabodetabek diberhentikan dan diperiksa oleh petugas gabungan. Sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat bebas COVID-19 dan surat kewilayahan setempat langsung diputar balik oleh petugas. Pengendara berdalih ingin bertemu sanak saudara di hari Lebaran namun tersekat di pintu keluar tol Pasteur. Ke Lembang, ke rumah saudara. Tujuannya apa Pak ke Lembang, Pak? Silaturahmi. Bapak dari mana nih? Jakarta. Dari Jakarta. Setidaknya ada 26 kendaraan bernomor polisi luar Bandung Raya diputar balik yang mayoritas merupakan kendaraan wisatawan. Jadi ada 26 kendaraan yang terbalikkan. Di dalam hal ini pos gate pasir itu dalam keadaan lancar aman terkendali alhamdulillah, dan kendaraan juga tidak terlalu banyak, hanya seputaran aglomerasi aja. Petugas gabungan pun akan terus memperketat penjagaan di pintu masuk menuju Kota Bandung karena diperkirakan kendaraan wisatawan akan terus berdatangan ke Kota Bandung untuk mengisi liburan Lebaran tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Erwan David, iNews melaporkan.